Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul akhlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi. Insyaallah. Ibu-ibu pengajian Ummahatul Muslimat ya. Saya diundang oleh Ibu Rahma untuk hadir di sini melalui istri saya tercinta di siang yang berbahagia ini dalam rangka membahas hidup berkah tanpa riba. Hidup berkah tanpa riba. Ibu-ibu, ada yang saat ini berhubungan dengan riba? Ada. Ada. Yang bicara di depan ini Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Abu itu ana bukan ustadz, tapi seorang praktisi yang pernah dilumpur riba selama 37 tahun. Ada di lumpur riba. Alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik. Ya, hidayah itu ada 4, Bu. Kita berharap bisa sampai ke hidayah taufik. Ya, awal hidayah umum semua kita bisa bicara, bisa makan, itu hidayah umum. Hidayah yang kedua adalah hidayah bayan atau hidayah irsyad, yaitu penjelas ya. Nah, kita insya Allah akan jelaskan apa itu riba. Yang ketiga itu hidayah taufik yang bisa mengamalkan daripada bayan tadi, penjelas tadi. Ya, kita banyak ilmu tapi nggak dijalanin, nggak manfaat. Ya, jadi di sini insya Allah mantan praktisi yang pernah hidup di lautan riba ingin memberi informasi. Kalau itu benar, lakukan, Bu ya. Kalau nggak benar, tinggalin. Maka kalau bisa, yang masih pelaku riba nanti ditinggal. Insya? Siap? Apa itu siap? Siap adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Ya, siap itu syariat Islam, Al-Quran pedomannya, bukan siap baris berbaris, Bu. Ya, karena ibu-ibu ini adalah salah satu yang memudahkan generasi itu untuk mendekat kepada Allah. Karena ibu itu adalah Islam bimbing umat. Jadi kalau ibunya baik, umatnya akan baik. Kalau ibunya rusak, umatnya akan rusak. Karena ibu itu paling mudah masuk surga. Tapi ternyata di neraka paling. Kenapa? Kenapa, Bu?
nggak bersyukur, masya Allah. Siapa yang katakan tidak bersyukur tadi? Ibu ya? Ibu kasih hadiah. Iya, kasih ibu hadiah. Ini nih ibu-ibu yang di depan. Nah makanya kalau ibu perhatiin ada aja nanti hadiah bu. Jadi fokus ya. Ya. Jadi ibu-ibu itu mudah masuk surga ternyata paling banyak di dalam neraka karena tidak bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Suami. Karena kalau tidak bersyukur suami, Allah nggak terima. Iya. Nah, hampir rata-rata yang banyak tidak bersyukur ini yang sudah ngaji, yang sudah mengaji, karena dia menganggap lebih baik daripada suaminya. Suaminya nggak sholat, suaminya sering nongkrong. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita lupa. Ya bu ya, hati-hati. Jadi habis pengajian nih ibu pulang, nanti temuin suaminya bagi yang masih ada suaminya. Kalau nggak ada doain. Ya, nggak usah kuburan dari rumah aja boleh. Doain. Ya, kalau memang cinta ya sama suaminya, karena suami itu salah satu yang memudahkan seorang istri masuk surga. Sayang nggak sama suaminya bu? Alhamdulillah. Ya, nah ini yang harusnya kita cermati, hidup berkah tanpa riba. Jadi kalau ibu-ibu ya ada kesalahan, ya, anaknya ada kesalahan, jangan salahkan ibunya. Itu salahkan bapaknya atau suaminya. Jangan-jangan dia memberi kepada istrinya rezeki yang haram. Tapi nyampaikannya baik-baik ya bu ya. Iya loh, ini bahaya ini. Karena riba itu rayuan iblis berujung azab. Apa itu riba? Rayuan iblis berujung azab. Mari kita coba lihat bagaimana kita melakukan maksiat, yang mana maksiat ini membuat kita mudah menuju nar. Yang pertama, perintah. Allah perintahkan iblis untuk sujud. Malaikat melaksanakan, tapi iblis enggak. Limaza? Kenapa? Karena merasa lebih. Nah, hati-hati bu, kalau merasa lebih baik, aku lebih baik dari suami, hati-hati itu. Karena merasa lebih baik, aku udah ngaji, aku udah sholat, aku udah puasa, suamiku belum. Nah, hati-hati, ini yang paling banyak. Kadang-kadang meremehkan suami. Nah, kenapa sang istri meremehkan? Karena yang masuk ke dalam tubuhnya rezeki haram. Nah, ini makanya sama-sama kita belajar. Jadi ketika istri nggak nurut, anak nggak nurut, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak, salahkan diri kita sebagai suami. Ini suami loh bu, ya. Ini saya bawa istri saya yang pertama, ikut terus, karena keduanya belum ada. Biar jelas. Ya, semoga sampai yaumil kiamah kita tetap bersama, insya Allah. Ini yang ikut juga anak saya yang keempat, di Turki dia. Ini mumpung lagi liburan, nanti Jumat berangkat lagi. Yang ketiga ada di Madinah bu, sama istri, sama anaknya baru lahir kemarin Ramadan. Nah, hidup berkah tanpa riba. Padahal 37 tahun di lautan riba. Jadi ibu tidak usah ragu kalau saat ini masih tanya, karena saya dipanggil Bu Rahmani untuk menjawab. Karena di masyarakat banyak sekali ternyata yang sudah ngaji masih melakukan karena nggak tahu. Jadi kalau kita melakukan riba jangan hukumin, jangan-jangan kita belum tahu.
Ya, makanya ini diberitahu ini mantan yang pernah hidup di lautan riba. 37 tahun loh, Bu. Fase pertama 0 sampai 18. 0 sampai 18 itu fase pertama. Karena saya hidup dari orang tua yang bekerja di tempat riba. Masih sekolah loh, 0 sampai 18. 18 tahun saya bekerja di tempat riba sampai umur 37 tahun. Iya, di bank. Kan kalau bank tuh orang yang jujur. Iya, itu kepercayaan orang tua dulu. Mertua seneng kalau kita kerja di bank. Masya Allah. Bangga. Karena orang bank, mindset yang ada di masyarakat itu orang jujur. Yang bekerja di bank. Karena dia orang amanah, menjaga uang masyarakat. Karena di sana kalau kita tidak jujur, itu langsung diberhentikan, Bu. Itu di bank, nggak main-main. Jadi kalau ada bank itu melakukan kesalahan, yakinkan pasti ada orang dalam. Kalau ada bank kebobolan gitu ya, Bu ya, itu orang dalam pasti hadir, ikut memuluskan. Ya, karena ketat sekali di sana aturan-aturan SOP-nya. Itu aturan dunia dan kita mentaati. Sementara riba ini aturan syariat. Sayangnya jarang dibahas. Kita cuma dibahas oleh sebagian besar ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, baik dia yang ngaji maupun yang tidak ngaji, yang dibahas itu, yang disampaikan itu selalu daging babi. Daging babi, daging anjing gitu kan. Daging babi hukumnya sepakat semua. Ketika dia KTP-nya Islam, pasti dia sepakat, tahu persis, tidak ragu bahwa daging babi hukumnya Masya Allah. Tapi pertanyaannya, ini yang jarang dibahas. Ya, bukan, Bu. Ini yang jarang dibahas. Orang Islam boleh atau tidak makan daging babi? Nah, apa? Boleh atau tidak? Padahal Allah memberitahu kepada orang Islam boleh makan daging babi. Ada di 4 ayat Al-Quran. Catat, Bu. Catat, Bu. Artinya boleh kan? Boleh. Kalau terpaksa kali. Iya, boleh kan? Boleh. 4 ayat Quran yang memberitahunya, Bu. Di awal nggak boleh, tapi ujungnya boleh. Nah, ini yang tidak kita pahami, bahwa ternyata orang Islam tuh boleh makan daging. Kapan bolehnya? Saat kalau kita tidak makan mati. Darurat namanya. Kita tidak menginginkannya, kita dipaksa. Ya, nggak ada pilihan. Kalau nggak dilakukan mati kita. Ini dalam rangka menjaga jiwa. Jadi yang haram boleh pada saat itu. Ya, 4 ayat Al-Quran, Bu. Catat yang pertama Al-Baqarah 173. Nanti di rumah buka. Kalau ada ustadz nanti tanya, benar nggak ini? Al-Baqarah 173. Kedua Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah hidangan, ya. Ayat 3. Ayat 3. Oh, ya harus dekat ya. Yang ketiga Al-An'am surat ke-6 ayat 145. Al-An'am surat ke-6 ayat 145. Yang terakhir surat An-Nahl surat ke-16 ayat 115. Iya, 4 ayat tuh, Bu. Ya. Nah, jadi kalau yang ada Quran silakan buka. Benar nggak bahwa ternyata orang Islam tuh boleh makan daging babi? Ketika kapan? Ketika terpaksa, darurat, kita tidak menginginkannya. Ya, kalau nggak makan
mati. Contoh yang paling gampang ketika kita tersesat, Bu. Tersesat di hutan atau di padang pasir, nggak ada makanan. Sudah 1 pekan nggak dapat makanan. Hari ke-7 sudah, kalau nggak makan nih mati nih. Ternyata di depan mata kita ada daging, maka daging babi saat itu langsung kita makan? Enggak lah, dimasak dulu kan, atau dibakar dulu. Nggak bisa daging babi mentah kita makan kan? Dimasak. Sudah masak, kita ambil dagingnya. Sampai di sini belum sampai mulut, ada teman kita, saudara kita yang lain memberitahu ada makanan halal. Apakah daging babi yang sudah kita masak, yang butuh tenaga tadi kita makan terus? Tidak. Kembali menjadi? Tidak. Itulah bank konvensional ketika sudah ada bank syariah. Nyambung, Bu? Artinya saat ini sudah ada bank syariah? Banyak. Di daerah kita sudah ada bank syariah? Artinya ibu-ibu di sini sudah tidak dibenarkan lagi punya rekening di bank konven. Iya. Iya. Jadi, nah, ini kan sudah mulai kan, baru dipancing kan. Inilah hidup berkatan pribadi, dia punya iman. Ketika ada yang tergelitik langsung nanya. Tuh BCA punya syariah. Bahwa di syariah ini muamalah. Muamalah. Dasar muamalah itu halal. Boleh. Jadi syariah itu untuk semua manusia. Baik kafir, munafik, mukmin boleh kerja di bank syariah ataupun jadi nasabah di bank syariah. Jadi orang kafir boleh, orang munafik boleh, orang mukmin boleh. Karena orang Islam itu ada yang munafik, ada yang mukmin. Nah, kalau mau lihat orang mukmin itu kalau dia sholat subuh di masjid. Karena kalau orang Islam itu lihat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Iya kan? Iya. Nah, gampang Bu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sering menggelitik. Itu yang punya orang kafir, tapi namanya syariah. Boleh nggak? Boleh. Muamalah al-aslu fi muamalah al-ibah. Aikuna dalil ala tahrimiha. Dasar muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Nah, bank konvensional ketika belum ada bank syariah boleh. Ya, kenapa bank konvensional terlarang? Karena ternyata di bank konvensional akad utamanya adalah hutang. Akad utamanya adalah hutang. Hutang boleh nggak? Boleh. Halal. Tapi ternyata dia melanggar syariat. Karena hutangnya diberi syarat. Di awal ada tambahan. Jadi hutang itu terlarang kalau ada syarat. Jadi kalau hutang tidak ada syarat, boleh. Hutang ada syarat, contoh. Ibu tadi siapa namanya, Bu? Ibu Yanawati. Ibu Yana, saya mau berhutang 100.000. Nah, Bu Yana kasih ke saya. Boleh Pak, saya kasih hutang 100.000. Tanya kapan bayar. Ini penting ini. Kalau hutang tanya kapan bayar. Karena ini untuk dapat pahalanya. Ya, kapan bayar? 1 pekan lagi. Diam dia cuma, oh toyib, tafadhol silakan 1 pekan lagi. Tidak ada syarat. Sehingga pada waktu pekan depan saya pulangin. Berapa pulanginnya? 200.000. Bukan riba. Bukan, karena tidak ada syarat. Tidak ada syarat.
Karena seorang muslim itu harus membalas yang lebih baik. Itulah yang dicontohkan baginda Rasul. Ya. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada syarat kita bayar lebih boleh. Paham ini? Ada yang belum jelas? Jelas, alhamdulillah. Yang kedua, Bu Yana, saya hutang 100.000. Boleh. Kapan mulangin? 1 pekan lagi. Oh toib. Tapi tolong ya, kasih infak ke pengajian ibu-ibu 1.000 rupiah. Namanya infak, tapi hukumnya haram. Itulah riba. Karena diberi syarat. Walaupun syarat namanya bagus, infak. Infak nggak boleh ada syarat, kapan aja, bebas. Paham Bu? Mana yang riba, mana yang enggak? Itu dari dasar hutang. Jadi riba itu dari dasarnya hutang. Yang kedua dari dasarnya jual beli. Jual, hutang berpindah hak kepemilikan, jual beli juga berpindah hak kepemilikan. Tapi ada syarat di sini untuk jual beli barang ribawi. Ada komoditas riba. Apa itu? Ada 6 di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilat yang pertama alat tukar, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Kalau ini terjadi pertukaran, tidak boleh ada yang berlebih ketika dia ilatnya sama, barangnya sama. Emas dengan emas, perak dengan perak. Itu kalau terjadi pertukaran, bukti emas lama dengan emas baru, perak lama dengan perak baru. Tidak boleh ada yang berselisih. Harus sama. Penyerahannya juga sama. Kalau dia berselisih namanya riba fadl. Ya, untuk komoditas riba. Tapi kalau dia ada tunda, itu riba nasiah. Misalnya penyerahannya tidak bersamaan. Sebentar ya, saya ambil dulu gitu. Itu nggak boleh. Ketika terjadi pertukaran barang ribawi harus bersamaan, yadan biyadin. Itu yang pertama, alat tukar, ya, emas dan perak. Yang kedua, bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok itu pertama gandum. Yang kedua sair atau jawawud. Mirip bubur tuh kalau kita biasa di Arab, ya, aduh, mirip gandum juga, jawawud, sair atau jawawud. Ketiga, kurma. Itu makanan pokok di Arab semua ini. Yang keempat, garam. Garam. Nah, ini kalau ada tukar menukar garam dengan garam, ya, kurma dengan kurma, ini harus bersamaan. Timbangannya juga harus sama. Kalau tidak dia terkena. Kalau garam sama garam dia ada yang beda, jadi riba fadl. Kalau penyerahannya tertunda jadi riba nasiah. Karena ini 6 komoditas riba. 2 di alat tukar, 4 di bahan makanan pokok. Nah, ulama kita mengkiaskan untuk kita di Indonesia. Alat tukar kita apa? Rupiah. Bahan makanan kita apa? Padi kan? Padi apa beras? Beras ya? Bukan padi ya? Nasi ya? Beras ya, dari padi ya. Tapi yang kita makan berubah semua itu ya. Padi, beras, nasi. Ini kalau terjadi pertukaran,
Dia harus sama. Penyerahannya bersamaan. Karena dia bahan makanan pokok. Ya, nah, sering kejadian di kita pada saat mendekati Idul Fitri. Pingin uang baru. Sudah sering lakukan? Sering pertukaran uang lama dengan uang sama nggak? Hah? Di jalan-jalan kita mau tukar uang baru 10 ribuan atau 100 ribuan, paling ada 5 ribuan, 2 ribuan gitu ya. Kalau 2 ribuan 200 ribu gitu ya, gitu nggak? Satu gepok tuh 200 ribu, kita ngasih 200 ribu. Kalau di jalanan ada tak riba fadl? Iya, karena dia tidak sama. Tanpa kita sadari kita pelaku riba. Hati-hati. Sekarang sudah ada bank syariah. Nah, kita datang ke bank syariah. Tukar 200 ribu untuk 2 ribuan satu gepok. Betul? Tapi uang kita diambil dulu. Dia baru ke belakang ngambil yang baru. Terlambat. Tidak bersamaan. Terkena riba nasiah. Hati-hati. Solusinya gimana? Kita jadi nasabah bank syariah. Kita jadi nasabah bank, setor kita 200 ribu, sudah itu ambil, minta uang baru, bebas daripada riba. Paham Bu? Jadi kita semua harus jadi nasabah bank. Mudah nggak? Ini harusnya ada orang bank syariah ya hadir ya. Bu Rahmat ya harusnya undang itu. Ya kadang-kadang ya. Nggak, ini promosi itu dakwah. Arti promosi itu dakwah. Dakwah itu iklan. Ya, mengajak kepada Al-Qur'an, ini iklan loh. Ya. Nah, itu yang tanpa kita sadari ada riba di seputar kita, tidak kita sadari. Taib. Ini dia tukar menukar, bahasa lainnya jual beli, karena berpindah hak kepemilikan. Tapi kalau kita beli emas boleh nggak? Boleh ngutang nggak? Hah? Cicilan gitu ya, boleh nggak? Lihat, perhatiin. Ibu-ibu yakin dengan kias? Karena kalau di hadis tidak ada uang kertas, tidak ada rupiah. Tapi yakin nggak rupiah ini alat tukar? Itu kiasnya sama seperti emas dan artinya dia satu ilatnya, alat tukar. Kalau alat tukar terjadi pertukaran, dia harus sama. Harus sama. Terus pertukarannya harus bersamaan, yadan biyadin. Artinya kalau beli emas harus, kan belinya uang rupiah nih, emas, kan dia dalam satu ilat. Dia boleh berbeda, tapi penyerahannya harus bersamaan. Artinya nggak boleh tunda. Artinya belinya nggak boleh cicilan, nggak boleh. Harus kot yadan bi yadin. Itu yang saya pahami. Tapi di bank syariah dia boleh. Karena ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena dia tidak menganggap ini sama. Karena uang kertas emas itu sudah dianggapnya komoditi yang boleh diperjual belikan, bukan alat tukar kalau di sini.
Itu yang dipahami. Nah, ibu paham yang mana? Jadi kita kalau sudah tahu ilmunya, jangan menjadi Tuhan, menghukumin orang yang berbeda dengan kita. Ibu paham yang mana? Kalau kita pahamnya bahwa uang kertas itu alat tukar sama dengan emas, berarti kita beli emas nggak boleh cicilan, harus kontan. Itu kalau kita takut dengan azab Allah. Kalau kepengin hidupnya berkah, berkah itu ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ibu punya keberkahan, ibu melakukan satu kebaikan, akan muncul kebaikan lagi, akan muncul kebaikan lagi. Mudah mengamalkannya. Nah, itu kita diberkahi oleh Allah. Ya Bu? Ya, ibu sekarang tamatan S3, S2, S1, S-teler. Nah, ini harus supaya bertemu pertama kali, keluar dari sini, mudah-mudahan ibu semua dapat gelar S3. Supaya hidupnya berkah tanpa riba. Siap? Siap nggak? Catat ya, catat. Semua ada di buku yang saya tulis tadi Bu, ya, Hijrah dari Bank Ribawi menuju Bank Syariah. Ya, catat Bu. Jadi kita sekolah untuk dapat S3 itu minimal 22 tahun. Uangnya di atas 1 miliar. Tapi ibu-ibu yang hadir di sini dapat gelar S3 gratis. Langsung Allah yang berikan. Mau? Mau banget? Betul? Siap. Kita mulai dari TK. Ibu-ibu dulu cucunya atau anaknya masuk TK? Masuk TK? Masuk TK gratis? Bayar. Berapa bayarnya? Nah, nanti kita bahas mahal atau murah. Bayar? 100.000? 1 juta? Masya Allah ya. Artinya ketika ibu mengeluarkan uang pingin dapat manfaat, betul? Punya tujuan. Kenapa anaknya dimasukkan ke TK? Biar pintar, biar dapat ilmu. Mana ilmu? Ketika dia masuk TK, apa yang didapat anak kita? Diajarin apa? TK. Nyanyi ya. Nyanyi. Nanti ibu lihat di surat Yasin ayat 69. Itu syair loh Bu. Kita diajarin nyanyi. Nah, nyanyi itu banyak bohongnya. Iya kan? Artinya kita anak kita itu diajari dari kecil udah bohong. Betul? Iya. Banyak sekali lagu-lagu yang kita dibuat kebohongan di sana. Makanya cari TK. Jadi kalau mau masukin anaknya ke TK, carilah yang pertama kali ngajarin Al-Quran. Ya, ngajari hadis, yang hadis adab gitu ya. Nah, maka kita rubah, TK itu bukan taman kanak-kanak, bukan untuk bermain. Ya, karena bermain itu harusnya sama ibu sama bapaknya di rumah. Ya, maka cucu saya itu dari kecil dia sudah diajarkan Al-Quran Bu. Dari di hamil, bukan dengerin lagu, tapi Al-Quran. Iya, karena yang diajarin oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu Quran, bukan yang lain. Ibu-ibu pengen pengikut Nabi Muhammad? Ya, nanti ajarin itu. Ya, Quran. Nah, maka rubah. TK itu bukan taman kanak-kanak. Tapi TK itu apa? Tujuan ketakwaan.
TK itu apa? Tujuan ketakwaan. Jadi anak kita masuk ke TK agar dia menjadi hamba Allah yang takwa, mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larangan. TK. Ya. Tadi baru perintah ya, iblis ya. Masih ada 2 lagi. Tapi kita mulai dari pendidikan. Ingetin Bu ya. Kita ada 3 nih kenapa kita bermaksiat kepada Allah. Baru tadi perintah, pengikut iblis karena sombong. Ya, sombong itu al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Sudah TK, sudah tujuan ketakwaan. Jadi masukin TK yang mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adab-adab di situ agar dia ketemu ibu menjadi anak yang soleh. Mau kan Bu anaknya soleh? Hafal Quran, kecil-kecil udah hafal Quran, ya, tahu isi Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya, mendoakan kedua orang tua, Masya Allah. Ya. Naik kita ke SD. SD Bu, yang Ibu rasakan anak-anak kalau sudah di SD ketemu kawan dia sibuk ngerjain PR, lupa dengan orang tua. Ini yang harusnya kita rubah. Ya, SD bukan sekolah dasar Bu. SD itu apa? Sholat dahulukan. Sholat dahulukan. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abdul amal as-sholatu awwalu waqtiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal. Jadi apapun kondisi Ibu, lagi goreng, lagi masak Bu, ya, apapun ketika waktu sholat masuk, tinggalkan. Ya, penuhi panggilan Allah. Itu sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal. SD. Berubah Bu ya, bukan sekolah dasar tapi sholat dahulukan. Ini kan banyak waktu sholat masih sibuk rapat, masih sibuk ngerumpi, masih sibuk arisan gitu ya. Naik kita ke SMP. Nah di SMP anak-anak mulai kenal lawan jenis, pacaran dia, iya kan? Mulai tahu rokok dia ya. Jangan Ibu marahin, kasih pemahaman, lembutkan hati anak-anak kita. Ya, karena kita salah mendidiknya. Ya, karena ini sekolah menengah pertama. Padahal SMP itu apa? Sholat membuat perubahan. Jadi orang pacaran dia nggak mau karena sholatnya benar. Ngerokok nggak mau dia karena sholatnya benar. Dia membuat perubahan di lingkungannya. Itu kalau sholatnya benar. Ya. SMP. Nah, naik kita SMA ini sudah mulai dikasih amanah itu. Dibeliin motor, beliin mobil, betul Bu? Beliin sepeda listrik kalau sekarang kan, agar dia mudah. Kita sayang sama anak kita. Tapi amanah nggak dia? Dibelikan kendaraan untuk dekat dengan masjid, dekat taklim, bisa mudah, kapan saja diminta orang tuanya gitu, dia mudah untuk menjalankannya. Enggak, dibawa pacaran, dibawa kebut-kebutan, kecewa, nongkrong. Maka kita rubah nih, SMA-nya bukan sekolah menengah atas, tapi SMA itu sholat menjadikannya amanah. Itu kalau sholatnya dari kecil udah bener. Maka orang yang sarjana S1 itu sholatnya bener, baru dia sarjana. Sholatnya bener, dia ngikuti apa yang dilisani Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi pelajarin sholat-sholat yang dilakukan oleh Rasul, bukan yang diada-adakan, bukan pakai akal kita. Ini sholat ngerjain, Rasul ngerjain enggak? Itu perhatiin. Nah contoh dia sarjana ketika sholat sendirian Bu. Ketika sholat sendirian dia pasti ngejar tembok, ngejar sutroh. Karena itu
batas, bukan di tengah jalan. Orang nggak bisa lewat nanti, iya kan? Nah itu kita lihat tuh. Nah ibu terbaik sholatnya di mana kalau ke masjid? Di belakang, bukan di depan. Nah itu kita tahu tuh, oh dia sudah sarjana nih, dia tahu nih kalau wanita tuh sholat paling belakang yang terbaik. Tapi kalau laki-laki yang terdepan yang paling baik di belakang imam. Ya, nah itu dia sudah S1 tuh, sholatnya sudah sesuai dengan Rasul. S1, sudah S1, S2. Kalau dia sholatnya sudah benar, yang kedua dia apa? Sedekahnya lancar. Jadi sholat sama sedekah itu S2. Dia dekatan itu perintah dalam Al-Quran. Sudah sholat, zakat. Nah zakat itu bagian dari sedekah. Itu sedekah yang wajib itu zakat. Sedekah yang sunnah itu infak. Ya, sedekah tanpa rupiah itu senyum, memberikan berita gembira. Ya, itu bagian daripada sedekah. Jadi kalau S2 sholatnya benar, sedekahnya lancar, tidak bakhil, tidak pelit. Nah itu sudah S2 tuh. Ibu sudah S2? Sudah ya? Siap S3? Siap? Siap ya? Ya. Sholatnya benar, sedekahnya lancar. Yang ketiga sabar. Mana yang ngomong sabar tadi? Nah kasih hadiah. Dapat S3. Iya, ya. Dapat S3 sudah 2 hadiah ya. Jadi S3 itu apa? Sholat, sedekah, sabar. Ada hadiah lagi nggak? Ambil dah. Itu S3 dapat gelar DR. Kan kalau S3 D? Apa itu DR? Bukan. DR itu dapat ridho. Yang ngasih siapa? Allah. Coba kalau ibu sholatnya benar, sedekahnya lancar, sabar, dapat ridho nggak? Karena orang yang sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as sholihin. Masya Allah. Pas bu, keluar dari sini ibu-ibu ya, ketua majelis ummahat ini siapa? Ibu Epi ya. Bu Epi sudah bisa tanda tangan nih, yang hadir hari ini dapat gelar. Dapat gelar S3 loh. Asli loh. Ya, asli nih. Nah, ini semua bukan kata saya ya. Tadi kalau siapa apa? Syariat Islam, Al-Qur'an, ada dalam Al-Qur'an pedomannya. Perhatikan. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Quran. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk baca di surat apa, ayat berapa? Lu udah lama kan ngaji kan? Saya keliling Indonesia, jawabannya sebagian besar Iqra. Padahal Iqra itu bacalah. Ini enggak. Ini Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Quran. Bukan. Belum tahu? Belum tahu? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Catat. Silakan catat di surat Al-Ankabut. Surat ke-29. Al-Ankabut, ayatnya ayat ke-45. Ayat 45. Di awal juz ke-21. Di halaman 401 bunyinya utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah Al-Quran wahai Muhammad yang telah diturunkan kepadamu. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Quran.
Quran. Setelah baca Quran, karena dia baca Quran baru dia dirikan. Karena mendirikan sholat itu yang dibaca Al-Quran, bukan hadis, tapi yang dibaca Quran. Nah, orang yang baca Quran, orang yang sholatnya benar, dia bisa mencegah perbuatan keji. Nah, artinya kalau ibu sholatnya benar, nggak mungkin punya rekening di bank konven. Benar nggak? Tapi kenapa punya? Karena belum tahu. Kalau belum tahu nggak ada dosa. Sekarang ibu yakin bahwa bank konven itu adalah melanggar syariat? Yakin? Karena sudah ada fatwa. Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Ada di pasal 8.2. Ada usaha yang melanggar syariat Islam. Jadi ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. A itu usaha perjudian. Yang B usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Ibu yakin saat ini bahwa konvensional itu melanggar prinsip syariat Islam? Yakin? Kalau ibu yakin seluruh dosa ibu selama ini tentang riba dihapus Allah. Berita gembira atau berita menakutkan? Berita gembira. Jangan sampai keluar dari sini ibu masih punya rekening konven. Artinya saat ini juga ibu istighfar. Yang masih punya rekening di bank konven, istighfar. Bertobat. Merasa menyesal baru hari ini baru tahu. Berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Pasang niat, keluar dari majelis ini saya akan tutup semua rekening saya yang ada di bank konven. Siap, Bu? Siap? Siap? Kalau ada yang ragu nanti tanya. Ya, karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Kita tidak ada yang tahu. Jangan sampai uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Karena begitu banyak sudah muncul di beranda-beranda kita, ketika lagi ngomong ini mati. Lagi ngomong mati. Lagi ibu melihat saya mati. Ibu siap mati? Siap tidak siap? Likulli ummati ajal. Ajal kita tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dia sudah pada ketetapan. Maka ketika kita tahu ini maksiat, tinggalkan. Ketika ini perintah, laksanakan. Itulah takwa. Mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larang. Apa itu takwa? Tuntunan Al-Quran kita wajib amalkan. Itu takwa. Jadi kalau sudah ada di Quran, suka tidak suka, kita wajib amalkan. Ya, tidak ada kita membantah. Itulah orang beriman. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang mau nafik, sami'na wa asoina. Saya dengar, kami abaikan. Ah, siapa dia? Hati-hati. Ibu siap? Siap nggak? Yang pertama tadi, ibu sudah dapat gelar S3. Didik nanti kasih tahu suami dengan lembut. Kalau suaminya masih punya rekening di tempat riba, ya, karena para suami kalau masih tempat riba dia kena rayuan, bibir merah, rok pendek, dada terbuka. Itu godaan yang dilakukan oleh perbankan ribawi untuk menggoda para laki-laki hidung belang
yang banyak duitnya. Didatangkanlah perempuan untuk menggoda, merayu, agar uangnya tetap di tempat riba, untuk siap berperang melawan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ibu-ibu rayuannya apa? Hadiah. Hadiah, diskon, cashback, itu rayuan untuk ibu-ibu. 1.000 rupiah siap keliling pasar tuh Bu, karena selisih 1.000 rupiah. Iya, betul? Iya. Nah itu ibu-ibu. Jadi saya di waktu masih di tempat riba itu tahu karakter itu. Apa ini laki-laki? Apa godaannya? Apa ibu-ibu godaannya apa? Supaya tetap maksiat kepada Allah. Kalau iblis ini tentang akidah, tentang ibadah. Dia perintah untuk sholat, bayar zakat, puasa, pergi haji. Ini perintah. Tapi riba itu larangan. Zina itu larangan. Nah lewat siapa? Karena Allah perintahkan Nabi Adam, jangan dekati pohon itu. Jangan dekati pohon. Nah kalau ada bisikan, hati-hati. Kalau ada bisikan, hati-hati. Bisikan itu dari setan, dari iblis, dan terbalik. Maka iblis beritahu Adam nggak mempan. Dia beritahu istrinya, Hawa. Karena yang mudah digoda itu perempuan, yang mudah dirayu itu wanita. Iya kan? Nah, kalau laki-laki siapa yang bisa goda? Perempuan. Sekeras apapun, sekuat apapun, laki-laki akan tergoda ketika lirikan wanita, ketika senyuman wanita, ketika bibir merahnya mereka, laki-laki bertekuk lutut. Nah ini harus kita ketahui. Jadi kalau wanita dia keluar pakai bibir merah, hati-hati, iblis menyertainya. Di rumah jelek, di luar capak cantik bagai bidadari. Banyak begitu laki-laki selingkuh, istrinya lebih cantik di rumah daripada selingkuhannya. Ibu bisa lihat, ibu bisa dengar. Nah ini yang harus kita ketahui. Ya, maka jaga itu. Ya, dijaga. Nah, bagaimana iblis membisikkan Hawa? Siti Hawa dibisikkan. Itu Allah memberitahu jangan dekati pohon itu agar kalian tidak bisa untuk kekal di sorga. Jadi kalau mendekati pohon itu Anda kekal di sorga, kata iblis. Terbalik. Maka Siti Hawa memberitahu, kita dekatin aja, kita coba. Pas didekati semuanya terbuka dan langsung dihukum oleh Allah turun ke dunia. Jadi ibu kalau sudah dengar ini, tahu-tahu berubah keluar dari sini pikirannya, hati-hati, iblis masuk tuh. Di sini ya, wah saya harus tinggalkan riba nih. Tapi pas keluar situ, siapa dia? Kan dia bukan ustadz. Nah hati-hati tuh, sudah sombong di situ. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Nah, kalau kita melanggar atau melakukan larangan, itu mudah untuk bertobat. Karena Nabi Adam tobat dia. Tobat dan masuk surga. Jadi kalau ibu saat ini melakukan ya, pelaksanaan yang dilarang seperti buka aurat, kalau di sini nggak ada ya, tapi pas keluar sini nanti. Di rumah nanti buka aurat, salaman dengan laki-laki yang bukan mahram, ini membuka aib suaminya. Nah itu hati-hati ya. Nah ini penting. Jadi kalau kita melanggar larangan, mudah, tinggal istighfar, tobat, langsung dihapus Allah. Jadi kalau ibu saat ini masih punya rekening konven, tobat, istighfar,
Pasang niat, aku akan tutup. Karena kita nggak tahu nih pulang kita masih hidup. Tapi dosa kita sudah diampuni. Walaupun belum dijalankan. Tapi sudah punya niat. Supaya dosanya terhapus. Karena Allah yang beritahu. Di surat An-Nur ayat 31. Supaya kita beruntung. Itu peringatan untuk masang jilbab. Untuk menutup aurat. An-Nur 31. Azan. Nah sudah selesai, gak sempet tanya jawab ini ya. Oh iya, jadi saya minum dulu kalau gitu ya. Iya. Di sini tempat sholat di mana, Bu? Ada ya? Gak apa-apa, ini sama-sama wajib nih belajar. Sebentar, Bu. Sudah ya? Tadi yang kedua ya. Jadi kalau kita melanggar larangan, Allah udah kasih tahu supaya kita bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian itu beruntung. Beruntung itu masuk surga, ya. Itu yang kedua. Jadi perintah itu iblis, kalau yang melanggar larangan Nabi Adam. Untuk yang ketiga itu hasad, iri, dengki. Itu anaknya Nabi Adam. Bertempur kakak beradik, Habil dan Qabil. Apa yang didengar ibu-ibu? Karena apa dia terjadi pembunuhan? Irinya apa? Yang terdengar? Perebutan wanita. Itulah dongeng yang muncul di tengah umat. Padahal Al-Quran ngasih tahu enggak. Karena dia mau berkurban. Ya, si Qabil itu pertanian, memberi hasil pertanian yang jelek. Sementara Habil dia peternakan, memberi ternak yang baik. Nah, yang ngasih kurban terbaik itulah yang diterima oleh Allah. Masa Qabil marah, kau akan kubunuh. Aku tidak akan membunuh karena aku takut dengan Allah. Jadi salah satu takwa itu takut dengan Allah. Nah itu terjadi sampai detik ini masih ada contoh-contoh itu semua. Dan itu contoh yang ada dalam Al-Quran. Jadi itulah dasar maksiat itu, kita melanggar perintah, kita menjalankan larangan, dan hasad. 3 posisi itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi keberkahan kita meninggalkan riba itu, kita mudah untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi merasa rugi kalau dalam 1 hari tidak baca Quran. Ya, 1 hari tidak baca Quran, tidak menjaga waktu sholat, ya. Nah, ibu-ibu itu dia taat kepada suaminya, selain dia sholat, puasa, ya, dan menjaga aib, menjaga farji, ya, itu daripada untuk kita mudah menuju jannah. Ya.
penukaran uang baru atau apa itu kan dibawa masuk sama si kasir tadi uang tadi ya. Baru nanti dikasih ke kita, kan ada jeda ya. Iya. Apa riba apa Ustaz? Kalau ada jeda itu riba nasiah. Jadi berarti kita kalau uang tukar itu ambil dari rekening gitu. Iya, jadi kita setor Bu, setor, sudah itu kita ambil minta uang baru. Kita ambil dulu, apa langsung ke dia gitu kan? Ada uang di rekening itu tadi. Nah, kalau ada uang tinggal minta aja. Sama dia. Iya, Jadi kita ada kasih uang cash ya, tukar tadi ya. iya, Selama ini kan dikasih uang cash. iya kan sekarang sudah mudah untuk melakukan itu Bu. Jadi nggak ada kesusahan lagi untuk kita minta uang baru karena kita punya rekening di sana. Iya, silakan. Yang mana? Yang mana? Ada moderator biar ditunjuk. Jadi anak, silakan Ibu. Iya. Iya. Kalau ada mic ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oh ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, pengertian riba itu kita kasih contoh aja Ustaz ya. Kayak negara itu kan berhutang. Negara berhutang, iya. Hutangnya itu kan ada ribanya. Iya. Nah, berhutangnya itu kan buat fasilitas. Iya. Buat ke fasilitas semua kayak kita jalan tol. Iya. Nah, kita udah tahu itu hutang itu berriba. Iya. Apakah kita tidak boleh menggunakan fasilitas yang riba itu yang dikarenakan dengan adanya riba itu Ustaz? Iya. Ya seperti itu. Nah, jadi seperti ini bagaimana gitu Ustaz supaya kita tidak, kita udah tahu tuh itu riba itu hasil dari fasilitas itu hasil dari riba. Iya. Tapi masih kita pergunakan. Iya. Karena memangnya harus dipergunakan karena Iya. salah satunya seperti itu. Kayak kedua untuk ngambil rumah KPR Ustaz. Iya. Itu kan pasti riba atau berjangka waktu panjang. Nah setiap bulan kita bayar riba. Itu apa harus kita lepas rumah KPR itu atau kita lanjutkan deh? Ya seperti itu sekarang banyak Iya. anak-anak pasti ngambil rumahnya karena KPR. Iya. Cuman itu Bu. Ya kayak kita ngambil mobil, ngambil motor, Ustaz. Iya. Taib. Iya. Negara kita berhutang. Hutangnya ada bayar bunga. Ada syarat riba. Jadi pelakunya siapa? Yang tanda tangan. Yang tanda tangan. Sudah itu uangnya riba enggak? Uang enggak ada riba. Riba itu di transaksi tadi. Yang tanda tangan. Yang catat. Jadi yang tanda tangan, yang catat. Jadi yang terkena riba itu ada 4. Yang terkena riba ada 4. Ya. Yang diancam, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akilar riba wa mukilahu wala riba wa saidahi wa qala hum sawa." Ya. Jadi yang terkena riba itu siapa dia? Pemakan riba. Pemakan riba. Siapa pemakan riba? Bank konvensional. Bank konvensional. Nasabah bank konvensional. Rentenir. Koperasi konvensional. Ya. Semua yang dapat bunga itu pemakan riba. Yang kedua, pemberi makan riba. Siapa pemberi makan riba? Bank konvensional. Nasabah bank konvensional. Yang bayar bunga ke rentenir. Yang bayar bunga ke koperasi. Pokoknya yang bayar itu. Tadi bank konvensional bayar ke nasabahnya, nasabah bayar ke banknya, itu semua yang bayar itu pemberi makan riba. Ya. Itu kelompok kedua.
Kelompok ketiga, penulisnya. Penulisnya itu kalau di kondisi zaman saat ini notaris yang pencatat akad riba. Atau kalau di kantor-kantor itu pembukuannya yang mencatat transaksi riba. Akuntansi di perusahaan. Ya, yang mencatat perusahaannya berhutang atau bertransaksi riba. Yang terakhir, 2 orang saksinya. Jadi yang menyaksikan. Jadi ibu-ibu kalau diajak untuk ada orang transaksi riba jangan ikut. Walaupun nama kita tidak tercatat, kita hadir di situ sama seperti nikah. Yang tercatat kan cuma 2. Tapi yang hadir itu juga termasuk saksi. Jadi kita dapat Bu, yang nanya tadi Ibu, Bu, ya. Nah, negara kita terkena pelaku riba karena dia menghidupin bangsa ini dengan transaksi riba, hutang dengan luar negeri. Maka Ibu bisa lihat dari hari ke hari kita terkena musibah karena Allah sayang sama kita. Maka kita semua mendoakan pemimpin kita agar bisa melakukan perubahan. Dari siapa? Dari kita. Bukan menghukumin, bukan menghujat pemimpin. Tapi mendoakan karena kita tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita ada di situ, beri nasihat. Kalau para ulama itu bisa memberi nasihat agar tidak melakukan transaksi riba lagi. Dulu waktu zaman Presiden Soekarno, tinggalkan hutang, kita nggak berhutang, tetap hidup. Iya kan? Nah kita berdoa, negara kita ini Masya Allah kaya raya. Apapun ada di bangsa kita ini, cukup tanpa harus hutang, tanpa harus melakukan transaksi riba. Dan kita melakukan transaksi syariah itu dilindungi undang-undang. Undang-Undang 21 tahun 2008 itu tentang perbankan syariah. Sudah ada fatwanya, sudah ada aturan otoritas jasa keuangannya. Jadi kita melakukan transaksi syariah ini dilindungi negara. Baik hukumnya dunia maupun hukum akhirat. Akhirat ini Al-Quran dan As-Sunnah untuk meninggalkan transaksi riba. Karena sudah diharamkan oleh Allah. Ya. Wa 'alallah bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, di sini Bu, kalau kita ke bank syariah, Ibu mau beli rumah, bukan hutang. Tapi beli rumah dengan cara cicilan. Ibu beli mobil dengan bank syariah, beli mobilnya dengan cara cicilan. Kalau sudah terjadi, Ibu, kan sudah terjadi, ini baru tahu kan? Kan tinggal istighfar, tinggal tobat, semua dosanya dihapus Allah. Ibu ada aset nggak saat ini untuk melunasi? Nggak ada kan? Kalau nggak ada tinggal lanjutkan sambil berdoa. Dan yang tidak boleh adalah mengembangkan lagi, bertransaksi lagi. Tapi menyelesaikan hutang wajib. Dan Ibu tidak mengulangin lagi, hanya menyelesaikan. Karena yang namanya hutang ditagih sampai akhirat. Dan kita tidak akan masuk surga kalau hutang belum lunas. Hati-hati dengan hutang. Ya. Jadi tidak harus dijual, itu enggak. Kalau misalnya Ibu, kalau Ibu siap menjual, bagus. Ibu ngontrak. Kita di dunia ini cuma sebentar. Ngapain kita punya rumah tapi transaksinya riba? Kita baru tahu. Nah, Ibu ngontrak nanti beli ke bank syariah, cicil juga. Siap. Kalau tidak, ya rumah ini sudah nikmat, ya udah, angsur sampai lunas. Dan Ibu tidak boleh menambah lagi, tidak boleh ada rayuan lagi. Cuman hanya untuk mencicil. Jadi transaksi semua ke bank syariah. Nanti bayarnya dari bank syariah. Ya Bu? Syariah itu kan pembagiannya itu ya apa namanya, bagi hasil ya. Lah,
Syariat itu adalah syariat Islam, aturan-aturan yang dari syariat, yang boleh untuk bisa menghasilkan dari jual beli, dari sewa, dari sirkah. Kalau sirkah namanya bagi hasil, kalau sewa namanya ujro, kalau jual beli namanya margin untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dikit-dikit kan di masyarakat, bank syariah bagi hasil, enggak. Ada yang kod hutang nggak boleh ada hasil. Kalau hutang nggak boleh ada hasil. Kalau sewa namanya ujro. Kalau jual beli namanya margin. Kalau sirka, mudarobah, musyarakah bagi hasil. Di Indonesia ini apa? Ustaz, kasih tahu. Apa tuh? Yang syariahnya itu seperti apa? Di Indonesia ini. Semua yang ada label syariah itu sudah syariah, karena dia diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Makanya kita ini kalau ini rutin gitu Bu ya, Ibu bisa tahu dari satu kesatuan. Kita belajar akad dulu. Akad itu terbagi 3. Kita lihat dari tujuan, konsekuensi, karakter. Tujuan terbagi 3. Ada sosial, ada komersial, ada jaminan. Konsekuensi terbagi 3. Ada mengikat, tidak mengikat, ya, mengikat satu pihak, mengikat dua pihak. Karakternya apa? Memindahkan hak kepemilikan, tidak. Banyak Bu, itu basic semua. Jadi kita di masyarakat ini sering bank syariah bagi hasil. Enggak, karena ada yang margin, ada yang sewa, ada yang ujro. Ini makanya Bu Rahma Masya Allah ketika dia dengar pengajian pengen dia hadir untuk ibu-ibu. Wasilah beliau ini kita ketemu. Karena doa yang selalu panjatkan, ya Allah, pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihanmu. Mudah-mudahan ibu adalah orang terbaik pilihan Allah. Apa kata Rasulullah? Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan, orang tersebut dipahamkan agama. Seperti itu. Tuh, ya. Ya. Ya, kalau reksadana itulah dasar dihukuminya usaha perbankan konvensional itu dari fatwa reksadana syariah. Fatwa DSN nomor 20 tahun 2000 itu tentang reksadana syariah. Reksadana itu adalah salah satu manajer ya di dalam perusahaan untuk menempatkan dananya. Dia yang mengelola. Nah, dia tidak boleh ditempatkan uangnya itu ke lembaga keuangan ribawi tadi. Iya, dia harus di tempat syariah. Itu fatwa DSN nomor 20. Di buku ini ada Bu. Yang dapat buku ada. Ya. Nah, kalau yang dapat hadiah dapat, kalau yang nggak dapat beli. Itu ada yang jual. Ya. Hah? Apa itu? Oh, Citibank konvensional itu. Tinggalkan. Apa Citibank? Citibank atau Citibank? Ah? ICBC? Oh, itu semua kalau dia tidak ada kata syariah di belakang, tinggalkan. Kalau tidak ada syariah di belakang, tinggalkan Bu. Pindah ke syariah. Ya, pindah ke syariah. Tapi ada kantor Pak yang kita harus ke bank ini. Ada kantor. Kantor apa? Untuk ngambil gaji dari itu. Untuk ambil gaji. PNS. Itu sudah ada aturan dari pemerintah. Kalau ibu PNS, TNI, Polri, sudah ada aturan dari pemerintah. Namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2016. Ada di pasal 14 ayat 3. Bahwa kita sebagai pegawai itu boleh rekening kita di konven atau syariah. Jadi kalau kita seorang muslim takut dengan azab Allah, nggak mungkin punya rekening konven.
karena sudah diatur oleh pemerintah boleh disyariah. Iya. Apa kata Rasulullah? Kita kata Rasul boleh ngikutin kata manusia sepanjang tidak bermaksiat. Perintah apapun silakan kita kerjakan sepanjang tidak bermaksiat. La ta'atu fi makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Kita buka rekening di tempat riba itu maksiat kepada sang khaliq. Sekarang tidak ada alasan lagi kita untuk punya rekening di tempat riba. Ketika kita dipaksa nih Bu ya, untuk punya rekening di tempat riba. Ketika kita dipaksa, Ibu sebagai pegawai, iya pegawainya di pemerintahan, di swasta. Ibu, ketika Ibu tinggalkan di pegawai di swasta, apakah Ibu akan mati? Iya, kalau misalnya ketika Ibu tinggalkan pekerjaan itu, Ibu mati? Karena seorang wanita itu tidak ada kewajiban mencari rezeki, Bu. Seorang wanita itu dia hanya meminta kepada suaminya. Suamilah yang bekerja untuk istri-istrinya. Tapi ketika sang istri mau bekerja harus izin dari suami. Dan itu bukan kewajiban sang istri. Istri itu kewajibannya cuma 4, Bu. Ya, kewajiban istri untuk mudah masuk surga cuma 4. Pertama, sholat. Sholat 5 waktu, bukan sholat yang lain, 5 waktu. Yang terbaik di kamar tidurnya. Yang terbaik. Tapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Boleh, ya. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, bukan puasa yang lain. Artinya kalau ibu ada puasa sunnah harus izin suami. Kalau suami tidak izinkan nggak boleh, haram ibu puasa. Pokoknya kalau mau dapat pahala izin, bang, mas, bah, aku nak puasa besok. Karena ini yang dikabarkan Rasul. Yang ketiga, menjaga kehormatan suami. Ya, ada 3. Sekecil apapun aib suami tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kecuali kepada Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh ceritain kejelekan suami kita sekecil apapun, nggak boleh. Apalagi kepada tetangga, kepada teman, kepada orang tua. Itu penyebab perceraian itu ketika kita menyampaikan ke orang tua. Hati-hati, ya, sekecil apapun. Tidak boleh bersalaman dengan lelaki yang bukan mahram. Yang ketiga, menutup aurat. Nggak boleh kita buka aurat. Kalau di depan suami buka semuanya nggak apa-apa. Ya, jangan ditutupin ketika di depan suami. Kalau keluar baru nggak boleh, harus tutup. Nah itulah menjaga ya untuk suaminya. Yang keempat, nah ini taat dan patuh pada suami. Maka ibu-ibu ya nggak perlu repot-repot. Mencuci itu bukan tugas istri. Masak itu bukan tugas istri. Mensetrika itu bukan tugas istri. Tugas istri itu menyenangkan hati suaminya, membuat suaminya itu gembira. Ketika dilihat itu menyenangkan. Itu tugas istri. Maka ketika suaminya minta, "Dek, istriku tolong cuci, tolong masak, tolong setrika." "Iya suamiku," gitu ya. Iya. Oh beda. Jadi kita ketika sang suami yang meminta itu dapat pahalanya. Bukan kita apa-apa, kita setrika sendiri, suaminya nunggu gitu kan. Hati-hati. Ketika suaminya kecewa, tugas itu nggak punya nilai di mata Allah. Masak itu nggak punya nilai di mata Allah. Yang punya nilai ketika suaminya tersenyum. Maka buatlah suami itu tersenyum. Ini kesempatan ada istri gitu ya, buat suaminya tersenyum terus gitu. Iya.
Ya Bu ya. Jadi kalau ibu masih ingin nolong suaminya, ibu ngomong. Ini ada dua kondisi, tidak boleh ributan. Ibu ngomong ke bendaharawan yang bayar gaji atau kepada pimpinan perusahaan. Bapak atau ibu, mulai bulan ini saya tidak ingin lagi gaji saya di bank ribawi karena saya takut azab Allah. Harus disampaikan. Inilah yang menyebabkan dosa ibu dihapus Allah ketika ibu menyampaikan. Ketika ditolak, jangan bantah. Karena ibu tidak siap untuk membantah, udah diem aja. Doakan pimpinan tersebut atau atasan tersebut kepada Allah agar dia dapat hidayatut taufik. Udah tinggalin. Gak usah dilawan. Ibu tetap kerja di sana, ya. Dan ibu datang ke bank ribawinya, buat surat pernyataan kepada lembaga keuangan ribawi, bank apa namanya, ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ibu, pemegang rekening nomor. Mulai detik ini, bila ada uang masuk ke rekening saya yang ada di bank tersebut dengan nomor tersebut di atas, maka saat itu juga pindahkan ke rekening saya yang ada di perbankan syariah dengan nomor rekening nama atas nama ibu, karena saya takut azab Allah. Mudah-mudahan bapak dan ibu yang baca surat saya ini diberikan hidayatut taufik oleh Allah agar segera juga hijrah ke lembaga keuangan syariah. Wassalam nama ibu. Satu kali aja. Maka setiap ada uang masuk ke rekening ibu yang ada, dia pindah langsung ke syariah. Jadi tanpa ributan. Sudah diberi solusi dalam agama. Tidak ada paksaan di situ. Kalau ibu takut dengan azab Allah, lakukan. Ya, jadi yang paling penting ketika ibu punya akidah yang kuat, tinggalkan. Tapi kalau masih ragu, masih berdoa dulu, masih konsultasi, tafadhol. Ya. Silakan sampai ibu yakin, karena yakin itu puncak tertinggi akal. Puncak tertinggi akal. Karena akal kita itulah yang bisa memilih. Karena kalau akal ini terus biasa jadi pinter. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu dia tidak siap untuk melakukan kemaksiatan. Karena dia tahu satu detik ke depan dia dipanggil Allah. Maka orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian. Nah kalau sudah mati kita nggak bisa taubat lagi. Mumpung masih hidup saat ini kita istighfar. Belum mampu istighfar, berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita masih terus, ya, jangan hukumin saudara kita yang saat ini masih rekeningnya di konven, jangan hukumin. Doakan. Kita terus berdoa agar supaya kaum muslimin yang sudah ngaji ini tidak punya rekening lagi di perbankan konvensional. Karena bank syariah sudah ada di mana-mana. Inilah solusi bagi umat agar negara kita ini betul-betul keberkahan itu akan turun. Insya Allah. Toib, masih ada lagi? Terima kasih. Ada dua pertanyaan mengenai bank syariah di BSI. Di BSI itu yang pertama, tadi kan Ustaz bilang tidak ada cashback. Sementara di BSI itu sekarang diiming-iming dengan cashback, dengan jumlah tabungan, kita buka tabungan sekian juta, 100 juta atau apa, dapat cashback ini berapa hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kejadian teman saya, kebetulan dia dapat musibah suaminya itu pinjol ya. Nah, itu pinjamnya berapa, tiba-tiba berkelipatan banyak. Akhirnya karena dia juga nasabah di BSI, dia pinjam sama BSI, pinjam uang sekian ratus juta, 200 juta. Tapi udah begitu cair, pihak banknya bilang, terus kan saya bilang ini riba dong gitu ya. Enggak Bu, ini akadnya jual beli. Padahal dari awal dia nggak bilang akad jual beli. Terus kan akad jual beli bagaimana? Ya nanti anggap aja beli rumah, jadi nanti kumpulin bon-bonnya, kumpulin bon-bonnya sebanyak 200 juta gitu kan. Gimana ini akhirnya
dia bingung kan, sementara uang udah cair gitu kan. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Toyib ya. Ini jangan hukumi bank syariahnya. Ini praktek yang tidak benar. Maka kita butuh dengan ilmu. Ya, sama, Islam itu agama yang benar. Bukan yang paling benar, tapi Islam itu agama yang benar. Arti selain Islam itu nggak benar. Ya, Bu ya. Tapi ketika kita lihat orang Islam, bisa terlihat Islamnya nggak benar gitu kan? Karena banyak orang Islam buka aurat, banyak orang Islam masih banyak bermaksiat. Tapi Islamnya tidak boleh. Sama bank syariah juga. Bank syariah itu tidak boleh memberi iming-iming, Bu. Ya, nggak boleh memberi iming-iming. Ya. Jadi bank syariah itu kalau dia akadnya mudharabah, itu harus siap untung, siap rugi, bukan iming-iming. Nah, kalau dia akadnya wadiah, itu nggak boleh ada hadiah, apalagi cashback, nggak boleh. Ya. Nanti ibu bisa kasih tepat yang ibu ngomong, itu riba. Ya, riba. Karena kalau yang namanya jual beli itu pertukaran antara uang dan barang. Pertukaran antara uang dan barang. Barang, jadi jual beli itu akad murabahah. Ya, kita belinya itu dengan cara cicilan. Yang namanya murabahah, bank itu pedagang yang jujur. Dia memberitahu harga pokoknya, berapa belinya, modal belinya diberitahu. Sudah tuh keuntungannya diberitahu. Modal dan keuntungan itu namanya harga jual. Kalau ada DP sebagai pengurang harga jual. Setelah itu sisa kewajiban. Inilah yang harus kita lunasin. Jadi nasabah itu dapat barang, bukan uang. Kalau akadnya jual beli. Kalau kita akad jual beli dapatnya uang, riba. Walaupun namanya syariah, ini transaksi riba. Ibu sudah benar katakan itu transaksi riba. Cuman petugasnya yang nggak paham. Kalau ibu laporkan ini riba, dia nggak mau, kita bisa adukan, Bu, bahwa petugasnya ini harus diberi pendidikan lagi. Ya, jadi banyak yang terfitnah gara-gara petugasnya nggak paham. Ya, jadi transaksi riba itu adalah ketika jual beli yang dikasih ke nasabahnya uang. Sudah tuh uang ada syarat di awal tambahan. Jadi itu keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau itu, Bu. Ya, jadi dia menutupi pinjol itu kan ribanya sudah jelas. Padahal pinjaman itu tidak ada riba. Pinjaman tidak ada riba. Yang riba itu kan dua tadi. Dari hutang, dari jual beli. Karena pinjaman itu kalau dia sosial namanya ariyah. Kalau dia bisnis namanya ijaroh. Itu pinjaman. Saya pinjam. Jadi yang dipinjamin itulah yang dipulangin. Betul? Pinjam itu tidak berpindah hak kepemilikan. Ya, saya pinjam motor ibu, Bu Yana, saya pinjam motornya. Jadi motor itulah nanti saya pulangkan. Maka ibu kalau bilang tidak ada biaya, tidak ada ngisi premiumnya, maka itu nama akadnya ariyah. Tapi ketika Bu saya pinjam motornya, boleh 1 jam 10.000. Boleh, Bu. Itu namanya ijaro. Terlambat setiap jamnya tambah 1.000 rupiah. Boleh. Kalau akadnya pinjaman, itu akad ijaro namanya. Ya, kalau dia tidak ada biaya, tidak ada denda, itu nama akadnya ariyah. Jadi pinjaman yang bersifat sosial namanya ariyah. Pinjaman yang bersifat komersial namanya ijaro. Gitu, Bu. Gitu, Bu ya. Iya. Masih ada lagi? Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tanya, kalau misalnya kita berkunjung ke rumah saudara, sementara saudara itu
kerjanya dari riba. Nah, itu makanan yang kita makan di luar negara itu gimana? Makanannya halal, kan? Makanannya halal. Hasilnya dari hasil riba yang Maksudnya dia honornya itu dari kerja riba. Di tempat riba gitu ya. Iya. Taib. Ini banyak sekali berbeda pandang, Bu ya. Ibu perhatikan, riba itu di transaksi, bukan di rupiah. Riba itu di transaksi. Yang transaksi siapa? Yang transaksi saudara kita tadi. Iya kan? Dia dapat uang, uangnya halal. Dia beli makanannya, makanannya dikasih ke ibu. Udah, Bu. Kita baik sangka di situ. Kita berbaik sangka di situ, yang lain jangan-jangan dia ada rezeki yang lain. Kalau yang sudah ngotot banget, Bu, kita nggak boleh menghukumin saudara kita yang terlihat di mata kita, karena di belakang mata kita nggak tahu. Begitu banyak ketika dia sudah mati ternyata dia orang soleh. Jadi yang dimaksud dengan makan riba apa? Makan riba itu kita dapat bayaran dari uang riba, Bu. Rentenir itu tuh makan riba. Yang langsung, Bu. Jadi kita ngasih hutang ke ibu. Ada syarat, Bu, tambah 1.000 ya. Nah ketika ibu bayar, nah saya makan riba itu. Anaknya enggak, Bu. Enggak. Tempat riba, iya. Yang nanggung saya sendiri, Bu. Dampaknya bisa. Istri nggak nurut, anak nggak nurut, dia nggak sholat, susah baca Quran, itu dampaknya. Tapi yang terhukum riba saya. Maka ketika saya hijrah kemarin, Bu, itu kan betul-betul dibersihkan oleh Allah, insya Allah. Saya mudah baca, istri saya, anak saya kena sakit, Bu. Istri saya lumpuh 3 bulan, terkena tumor. Semua rumah sakit dokter harus operasi, masuk rumah sakit 1 rupiah saya nggak bayar, tapi saya nggak mau. Saya tidak mau karena ini dampak saya memberi rezeki haram. Ya, saya berdoa kepada Allah karena ternyata di dalam Al-Quran kita nggak yakin sama Al-Quran selama ini. Al-Quran sudah bicara. Al-Quran sudah bicara, kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Buka di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yashfi. Tapi kita nggak pernah yakin. Saya bilang sama istri saya penyebabnya. Maka alhamdulillah dipertemukan dengan tabib yang hafal Quran, anaknya hafal Quran. Dia juga pernah memberi kepada Syekh Utsaimin. Tabib ini cerita sama saya gitu. Jadi istri saya pas datang mengeluh sakit. Stop. Berapa bulan sakitnya? Udah berapa hari sakitnya? Udah 3 bulan. Umur berapa? 37 waktu itu ya. Umur 37. Jadi 36 tahun yang lalu ngapain? Sakit nggak? Sehat. Kenapa baru 3 bulan ngeluh? Wah, nggak bisa ngomong kita. Astagfirullah. Ternyata sakit dan sehat itu di mata Allah sama. Datang ke sini ucapkan alhamdulillah. Apapun kondisi, jangan ceritakan itu. Karena Allah sayang. Karena kalau ibu sakit, itu Allah sayang. Allah sedang menghapus dosa-dosa. Tapi kita banyak ketika sakit, seluruh harta kita keluarkan semua. Karena kita tidak mendekat kepada Allah. Coba kalau ibu sakit, datangin Allah. Datangin Al-Quran. Al-Quran ini penyembuh. Madu.
Jadi artinya apa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, itu kalau kita sakit. Kalau kita sehat, alhamdulillah allazi bi nikmati tatimmus sholihat. Maka ketika beliau dikasihlah saya lebah, Bu. Lebah hidup-hidup dibawa ke ruangan itu, saya suruh sentupkan ke tumornya itu, Bu. Ke tumornya itu nangis dia, sakitnya katanya Masya Allah. Tapi setelah itu bisa bergerak. Ketika dia bisa bergerak jalan, saya bilang, yuk kita umroh. Pertama nggak mau. Anak saya yang perempuan ngasih tahu, iman itu Umi. Kalau Abi sudah ngajak ikutin. Karena saya ingin berdoa di hadapan Ka'bah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apa yang terjadi, Bu? Itu tumor sembuh tanpa bekas, tanpa operasi, dan bisa berjalan seperti saat ini. Inilah istri saya yang pertama. Yang kedua belum ada. Mudah-mudahan nggak ada sama sekali. Insya itu ketika kita yakin, Bu. Kedua anak saya yang hafiz Quran, Bu. Dapat istri hafiz Quran juga. Allahu Akbar. Sudah di ruangan operasi. Sudah di ruangan operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika dia mendatangin saya ketika saya bekerja ke sana, ya. Dia masuk ke hotel saya jam 2, nggak bisa jalan lagi, Bu. Muntah-muntah sudah hitam. Dia bilang harus ke rumah sakit. Enggak, nanti setelah sholat subuh. Saya bilang. Ya dia nahan gitu apa. Saya minta setelah sholat subuh kita berangkat. Jalannya sudah seperti kakek-kakek, Bu. Karena sakitnya minta ampun. Apa sampai ke rumah sakit? Apa kata dokter? Ini sebentar lagi pecah, mati. Jadi Masya Allah nakutinya luar biasa. Langsung bawa ke kamar bedah, Bu. Kamar operasi. Sudah ada gunting, sudah apa semua. Dan dia tertidur. Saya ingat, istri saya kan di Jakarta. Saya telepon istriku, ini anaknya sudah di kamar bedah, mau dioperasi. Kata istri saya, pulangkan bawa ke Jakarta. Ya, gimana, Bu? Sudah di ruangan operasi, istri minta suruh bawa Jakarta. Nih orangnya. Apapun kondisi, lihat tuh seorang ibu. Ya, apa saya bilang sama anak saya, Rio, Umi tadi telepon, diminta pulang ke Jakarta. Apapun kondisi. Kalau kita pulang di tengah jalan mati, ini kata dokter tadi, mati. Gimana? Pikir dia kan? Ikutin kata ibu, sorga. Tapi kalau kita operasi di sini, mati yuk. Mati kan? Bisa sembuh? Belum tentu. Jadi pilih yang mana yuk? Tinggalkan. Kita berangkat. Lapor ke dokter, dokter tuh, Pak saya nggak tanggung jawab. Sudah, apa yang harus saya lakukan? Ini istri saya minta pulang ke Jakarta. Buat terjadi. Jangan 1, Pak, 10 saya tanda tangan. Saya berangkat. Sampai di pesawat, Bu, di kamar nggak sadar, nggak apa. Masya Allah, di samping anak saya tuh dokter, Bu. Jadi kita di dalam pesawat tuh tahu ada dokter yang ngawal dia, Bu, tanpa kita ketahui. Allah, ketika kita yakin. Turun dari pesawat, lihat ibunya, dia bisa jalan. Dan dia sembuh tanpa bekas. Sampai hari ini. Dan saat ini dia di Madinah, Bu. Jadi kalau ibu mau ke sana bisa ketemu anak saya yang wanita, itu pengajar Quran juga, ngajari tahsin juga dia. Jadi lewat online biasanya dia ngajar, bisa. Jadi suami istri dia hafal Quran, anaknya lahir di Madinah kemarin 15 Ramadan. Kami berdua nungguin di sana, alhamdulillah. Nah inilah hidup berkah tanpa riba. Allah mudahkan semua, Bu. Jadi nggak usah ragu. Karena Allah, Masya Allah, sakit itu nikmat dari Allah. Sarana kita untuk mendekat kepada Allah.
sakit sarana antum kalau ingin takwa. Kita istighfar, kita tobat, kita ingat sama Allah. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Iya kan? Dan yang ke rumah kemarin ibu-ibu dari Gorontalo, Bu. Saya nggak kenal. Cuman dia nemanin orang, temennya 2 orang, tanya tentang riba, dia dengar. Dari Gorontalo pengusaha, Bu. Dia bilang pekan depan saya mau operasi jantung. Sudah 95%. Katanya. Setelah dia ngomong gitu saya tanya, Bu, maaf, apakah ibu punya rekening di bank konven? Bukan punya. Seluruh bank konven yang ada di Gorontalo saya punya. Allahu Akbar. Ibu sudah tahu? Sudah. Siap ibu untuk tutup? Siap. Kalau ibu siap tutup, nanti ibu datang ke rumah sakit ada keajaiban dari Allah. Saya cuma ngomong gitu. Pas dia datang ke rumah sakit lapor, Ustaz, saya sudah di rumah sakit. Mohon doa. Saya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, ibu ini sudah mau hijrah. Tolong angkat penyakitnya. Apa yang terjadi, Bu? Ketika diperiksa suster yang mau operasi, karena dia 2 hari sudah bayar 110 juta. 2 hari loh, Bu, pesan kamar di Matraman ini, rumah sakit jantung. Iya kan? Nah, situ. Nah, ibu kalau nggak percaya buka nanti di YouTube saya AMDK Al Jambi. Ada itu. Ya, di YouTube saya itu rumah sakitnya ini dokternya ada, disebutin di situ. Di situ susternya lihat sudah penyakitnya 0, nggak ada lagi. Takut salah, panggil dokter yang mau bedah. Pas dicek, memang betul sudah nggak ada, terus ibunya disuruh langsung pulang. Jadi tetap bayar 110 juta, Bu. Tapi dia penyakitnya hilang tanpa ada obat, Bu. Cuman gara-gara niat mau nutup rekening di bank konven. Ibu bisa lihat orangnya di YouTube saya AMDK Al Jambi, Bu. AMDK Al Jambi. Jadi masya Allah ketika kita tahu ini, dan di sini saya ceritakan juga. Jadi penyembuh-penyembuh itu dalam Al-Quran ada 3, dalam hadis ada 3 juga. Dalam Quran itu adalah Al-Quran, madu, sama minyak zaitun. Kalau lisan Rasul habatus sauda, kurma ajwa, dan air zam-zam. Ya, nah itu yang bisa Anda sampaikan. Jadi tidak usah ragu. Ketika ibu sudah ini hidup berkat tanpa riba itu masya Allah. Jadi hari-hari kita itu merasa rugi kalau kita tidak baca Quran. Merasa rugi kalau kita tidak sholat berjamaah. Ya, merasa rugi kalau kita tidak sedekah. Gitu. Sedekah senyum aja, Bu, tak keluarin uang. Memberikan berita gembira seperti itu. Mungkin itu ibu sekalian, ya sudah jam 12:30 ya. Jadi minta maaf. Ya mudah-mudahan kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang salah, yakinkan ini pribadi Abu Muhammad Duyono Kusen Al Jambi. Ya, sering disingkat saya dipanggil AMDK Al Jambi. AMDK itu nama saya Abu Muhammad Duyono Kusen. Ya, Abu Muhammad Duyono Kusen. Tapi untuk dakwah AMDK itu amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Al itu dalam bentuk ma'rifah pasti. Ya, tapi AL ini di sini amal lainnya. Jambi. Jambi itu tempat lahir saya, Bu. Iya, orang Jambi. Orang Sumatera. Tapi Jambi untuk dakwah, jangan Anda menolak Bank Islam. Ya, jadi kalau ada Bank Islam pindah ke sana. Insya Allah. Mungkin itu saya tutup ya. Kalau ada kebaikan datang dari Allah, kalau ada yang salah yakinkan pribadi Abu Muhammad Duyono Kusen. Saya minta maaf kepada antum sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dek, kalau nak beli buku